balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Nah, balik lagi nih sama kita bertiga. Kita akan bahas yang lagi viral di media sosial. Benar banget, kita bakal bahas isu-isu terkait yang lagi booming banget di sosial media, di berbagai platform seperti TikTok, Instagram, atau Twitter, atau platform-platform lainnya. Sebelum kita kembali ke topik, perkenalkan aku Nencila. Aku apa? Dan aku bilang, Kalian tuh tipikal yang kalau di sekolah tuh langsung pulang sekolah tuh langsung pulang, atau pulang sekolah langsung lanjut eskul sih? Dari aku ya, boleh. Kalau aku sih dulu waktu itu pulang sekolah lanjut eskul. Aku juga ngambil 2 eskul, satu organisasi dan satunya tuh eskul PMR. Oke. Nah, Kalau aku eskul pastinya. Aku nggak langsung pulang, tapi ikut eskul dulu baru pulang. Aku ekskulnya kebetulan 2 juga sama kayak Necila. Itu ada yang organisasi khusus jurusan, sama yang satu lagi itu klub bahasa gitu. Wah, klub bahasa. Bahasa apa tuh? Jerman? Wah, kejauhan. Nah, kebetulan bahasa Jepang. Wah, keren banget. Makasih. Nah, itu kalau Okta berapa? Nah, kalau aku sendiri kebetulan aku ikut 2 ekskul dan 1 organisasi. Dan dari 2 ekskul itu di pertengahan jalan aku ada putus ekskulnya. Aku lanjut ke lebih nekunin ke 1 organisasi dan 1 ekskul itu. Nah, dari ekskul-ekskul yang kalian ikuti nih ya, kalian tuh pernah nggak sih nekunin atau yang cuma sekadar ya udahlah ikut ekskul aja? Kalau misalkan nekunin nih, kalian kan pasti ikut-ikut lomba atau pasti ikut yang berkepentingan lah gitu. Kalian pernah nggak nih? Kalau aku sih dulu nekunin banget nih eskul PMR. Tapi seiringnya berjalannya waktu tuh kayak ikut lomba, ikut kayak seminar-seminar gitu deh, kan kalau PMR ada ya. Nah, aku tuh kayak kurang nyaman aja gitu sama lingkungannya. Jadi aku berhenti di tengah jalan. Wah, sayang sih. Kalau Bila sendiri gimana nih? Kalau aku nekunin 1 kebetulan. Aku nekunin yang jurusan. Itu aku sempet ikut lomba. Ya, biar dapat pengalaman aja. Oh, dapat pengalaman. Keren. Nah, kalau aku pernah ikut lomba apa enggak nih di organisasi? Nah, kalau organisasi kan gak ada lomba ya. Nah, tapi kalau di ekstrakurikuler itu, di ekskul itu kan sebelumnya aku ikut 2 tuh. Nah, dua-duanya itu aku tekunin. Dan dua-duanya juga aku ikutin untuk ajuin lomba gitu. Yang pertama itu aku ikut ekskul pramuka, yang dimana aku lomba ke Jakarta kalau nggak salah, atau enggak sih Jakarta, pokoknya sederajat gitu lah, SMA SMK sederajat, dan itu alhamdulillahnya menang. Alhamdulillah. Dan akhirnya bawa piala ke sekolah. Dan untuk yang satunya lagi itu aku ekskul jurnalistik. Nah, di ekskul jurnalistik itu aku ikut lomba yang namanya FLS 2N. Tentang apa tuh? Itu aku ngambil di bagian fotografi dan pengeditannya. Pokoknya perfilman deh gitu kalau di ekskul jurnalistik itu. Dan mungkin belum berkesempatan menang, tapi setidaknya aku udah punya pengalaman lebih terkait lomba FLS 2N itu. Wah, itu udah keren sih. Karena kan kita juga butuh pengalaman ya. Nah, benar banget. Nah, tapi ini dari ekskul-ekskul ini, kalian di sekolah kalian ini ada ekskul teater nggak sih? Dan kalian nih tertarik nggak sih sama ekskul teater ini? Atau cuma sekedar kayak ya udah cukup tahu sama ekskulnya ini gitu? Kalau dari aku sih, sekolah aku sih pasti ada ya. Terus kalau dari aku juga kayak cukup tahu aja kalau ekskul teater tuh kayak gitu. Tapi aku suka kan nonton. Gitu. Penikmat aja ya? Iya. Oh gitu. Dari Kalau di sekolah aku ada. Mau kepo juga percuma, soalnya udah di tingkat akhir gitu. Oh, jadi masih neo ini ya, Iya, masih baru lah gitu. Ekskul baru. Tapi aku suka sih pas adik kelas tuh pada banyak gitu yang ikut teater. Nah, benar banget. Nah, kalau dari aku sendiri juga sama, ada, karena kita satu sekolah. Dan itu tuh lupa kita, sumpah. Dan betul banget kata Bila, banyak adik kelas yang tertarik sama ekskul teater ini. Tapi sayangnya kita nggak bisa nonton salah satu
pertunjukan pertunjukan ya. mereka. Benar. Dan tapi ekskul teater kita tuh udah sempat menang meskipun ekskul baru di Oh. lomba FLS 2N. Oh, kalau itu aku baru tahu waktu. Nah, itu tuh adik kelas kita Hmm. salah satu adik kelas kita ada yang menang di lomba FLS 2N. Wah, keren sih. Teater emang keren banget Nah, gak sih? Banget. Dan ngomong-ngomong soal teater nih ya, kemarin ada satu teater SMA SMK sederajat yang lagi booming banget nih di sosial media. Kalian tahu nggak sih? Aku kayaknya pernah tahu Pernah tapi denger. lupa namanya apa. Nah, teaternya itu tuh teater kuantum dari SMA 84 Jakarta Kalideres. Oh. Nah, dari teater ini tuh bener-bener lagi rame banget dibahas, bukan cuma di kalangan anak teater, tapi sampai jadi viral di mana-mana, booming di mana-mana. Berarti sebagus itu ya teaternya. Bener banget, banyak yang salut, tapi juga banyak yang bingung sama teater yang dibawain, gitu. Kira-kira apa sih ceritanya? Nah, aku sih pernah denger nih ya. Ceritanya tuh kan jadi kayak ada seorang anak perempuan yang bisa dibilang kurang ya. Disabilitas. Ya, benar. Oke. Anak ini hanya ingin main dengan anak-anak yang lainnya kayak sepantarannya atau seusianya. Kayak normal lah ya. Iya. Gitu. Namun anak ini juga membuat peraturan sendiri buat teman-temannya itu. Oh, gitu. Nah, mungkin karena emang teman-temannya ngerasa dikekang atau gimana gitu, jadinya kayak menjauh gitu temennya. Oh, berarti peraturannya yang ngebikin teman mereka tuh risih gitu. Bener Oke, banget. paham. Dan juga nih teman-temannya itu kayak ngerasa tertekan, terus terkekang, memutuskan untuk meninggalkan si perempuan ini. Oke, berarti semua apapun tentang permainan ataupun ketika lagi main itu tuh harus ikutin apa kata satu perempuan anak ini gitu ya. Terus di suatu saat teman-temannya ini punya rahasia. Rahasianya tuh dia mengikuti lomba tanpa sepengetahuan si perempuan itu. Wah, kenapa itu ya? Menurut aku sih karena emang diri dia sendiri nggak sih? Mungkin karena diri dia yang terlalu mengekang, terlalu Iya. mendominasi ya. Iya. Untuk Terlalu punya peraturan lebih gitu. Benar untuk teman-temannya. Benar. Terus akhirnya tuh rahasia itu kebongkar dan cewek itu tahu dan dia tuh kayak ngerasa sedih dan ngerasa kayak sendiri nggak sih kalau kayak gitu? Iya, jadi paham, merasa paham. nggak percaya diri lagi kalau punya Benar. temen. Benar, merasa terkucilkan ya. Iya. Dan itu juga pas rahasianya kebongkar tuh ada keributan besar gitu. Apaan tuh keributan? Apa tuh? Oh, jangan-jangan yang gara-gara ketahuan itu? Iya bener banget. Apa tuh, gimana tuh? Jadi si perempuan ini tuh kayak nyari tahu tentang kenapa kok nggak ada yang mau main lagi sama dia gitu. Akhirnya dia nyari tahu dan ketahuan kalau temen-temennya mengikuti lomba tanpa sepengetahuan dia. Jadi itu kayak cekcok gitu. Oh iya paham. Oh, nggak diajak gitu ya jatuhnya. Dan kan mereka actingnya juga bagus ya di teater bener itu. Banget. Dan dia tuh mereka punya prinsip gitu. Teater kuantum ini punya prinsip yang benar-benar bikin aku kayak wah gila, prinsipnya bagus banget. Prinsipnya itu kalau salah satu salah semua. Wah, berarti benar satu benar semua. Berhasil satu Berhasil semua. Itu bagus sih. Bikin kita merasa oh kita ternyata ada temennya nih kalau nggak berhasil gitu. Jadi kita bisa ngerangkul satu sama lain. Banget. Biar kita ngerasa nggak diterkucilkan ya. Iya, sampai ngerasa sendiri. Iya ya. Banget. Nah, itu tuh teater ini tuh yang bikin beda dari teater pada umumnya. Biasanya kan teater itu lebih nyaman dengan drama atau cerita yang jelas, alur yang tertata gitu ya. Dari awal sampai akhir. Tapi teater kuantum ini tuh ngebawain dengan alur cerita dari awal sampai akhir ke arah psikologis. Oh, mental gitu. Bener banget. Dan pokoknya tuh mereka membawakan secara abstrak, secara rahasia gitu loh. Sampai penonton tuh pada takjub sama apa nih selanjutnya, kejadian apa nih yang akan ada di cerita selanjutnya gitu. Oh, nggak ketebak gitu alurnya ya? Bener Jadi banget. kayak
teka-teki nggak sih jatuhnya? Bener banget. Iya. Sampai bahkan banyak orang yang bilang, netizen-netizen Hmm. bilang tuh kayak, ini tuh teater atau ujian filsafat gitu. Oh, sampai Karena mikir keras gitu ya. bener, karena kita bener-bener mikir alurnya yang seabstrak itu tapi jelas gitu. Hmm. Keren sih itu, Bener, bikin kita makin penasaran gimana alur selanjutnya. bener banget. Dan Tapi juga ada yang ngerasa dapat pengalaman batin nggak sih? nah, bener banget. Dengan Iya ya. adanya kayak gitu kita ngerasa ada pengalaman batin yang dalam banget pastinya. Jadi kita mikir lagi kalau cerita ini juga bisa pengaruh ke kehidupan kita Bener juga. banget. Dan itulah isu-isu yang heboh dari teater kuantum ini. Hmm. Teater ini tuh bahas-bahas soal kehidupan realita, soal tekanan sosial yang dihadapi sama warga di kolong Oh gitu. gitu. Warga-warga, keluarga-keluarga yang duduk di bawah garis kemiskinan. Makanya juga banyak yang bilang ya teater ini bikin kepala panas tapi hatinya tuh adem. Bener Iya. banget, karena penampilan yang super menarik, Mm-mm. dengan pembawaan ekspresi yang cocok gitu Iya. ya. Salut sih sama mereka. Mereka tuh aktingnya bagus, juga gerakannya banyak ya. Itu sulit sih, Bener beneran banget. salut. Apalagi ngafalin skrip, terus Mm-mm. gerakan dan ngekompakinnya itu tuh nggak sebentar gitu, Iya, nggak masih semudah butuh itu. waktu lama. Berarti persiapannya itu harus dari jauh-jauh hari nggak sih? Iya. Bener banget. Tapi nih ya, di sisi lain Mm. ada netizen-netizen itu yang pro dan kontra sama teater kuantum ini, sama Wow. penampilan dari teater kuantum ini. Kira-kira apa tuh pro kontranya? Nah, yang pro-nya ini mereka pada setuju lah sama pembawaan dari teater ini. Mereka Oh. ngerasa kayak, wah bagus banget gitu. Hmm. Pokoknya mereka tuh ngerasa takjub sama hasil akhir ketika ditampilin. Oh gitu. Punya makna sendiri gitu. Benar, mereka tuh mengerti atas maknanya. Tapi yang kontranya ini ada yang cuma bilang, padahal itu cuma buat gaya-gayaan aja, Mm-mm. atau cuma acting biasa semua orang juga bisa Iya. gitu. Tapi Apa? mereka kayaknya kalau kayak gitu jatuhnya nggak ngerti sama makna yang Nah, didapat. bener banget. Padahal nih ya, dari sini tuh kita bisa lihat kalau karya seni itu nggak bisa diukur cuma dari gampang atau susahnya yang Betul. ditampilin, kayak gitu. Kita harus tahu maknanya gitu gimana. Benar, dari sini kita sebagai anak muda harus paham tentang karya seni itu ada apa aja, gimana cara ngukurnya tuh nggak bisa diukur banget dari mudah dan susahnya ya Betul. guys. Tergantung inilah, tergantung Benar, mindset ya. benar. Tapi dari niat dan pesan moral yang dibawain Iya. lah gitu. Makna dari karya seni itu. Nah, teater kuantum ini juga ngasih kita pelajaran kalau pilih-pilih teman itu nggak usah ini, nggak usah terlalu selektif gitu lah. Benar. Nggak perlu terlalu yang harus A, B, C gitu. Jadi kita harus kayak milih temen ya udah sama-sama aja. Jangan mandang apa-apa itu nggak bener banget sih, nggak bakal Benar. bertahan lama. Kita tuh harus satu sama lain harus bersama lah Iya, gitu. Main harus dengan support. bener banget, main dengan siapa aja. Nah, Di teater kuantum ini juga kayak nunjukin kalau kita tuh harus punya rasa toleransi yang tinggi buat sesama manusia. Betul. bener banget. Menghormati. Dan dari teater kuantum ini tuh juga ngebuktiin kalau anak muda itu tuh punya potensi buat keluar dari zona nyaman. Wah, ya benar-benar. Dan mereka tuh keluar dari zona nyaman dengan alur yang berbeda. Kan rata-rata orang mikirnya anak muda tuh ya udah cuma ngikutin alur yang ada. Dengan adanya teater ini, mereka ngasih tahu dan ngebuktiin kalau mereka tuh bisa membuat alur mereka sendiri, Iya, keluar betul. dari zona nyaman yang udah ada. Dan keluar dari zona nyamannya pun secara bagus gitu Iya, loh. punya Yang dampak positif ya. secara positif, nggak yang cuma ikut-ikutan aja atau Iya. kemakan tren zaman sekarang bisa Betul. dibilang ya. Jadi kalau keluar dari zona nyaman itu ternyata nggak seburuk itu. Iya, ternyata punya efek baiknya juga buat Benar kita. banget. Dan intinya tuh ya, teater ini tuh ngajarin kalau seni itu tuh bukan cuma untuk dilihat, Iya.
tapi buat dirasain dan juga dipikirin. Biar kita tahu apa makna dibalik semua ini gitu. Bener banget. Dan untuk pro kontra dari teater ini tuh itu tuh wajar banget ya, karena Iya, kita wajar. tuh punya hak sebagai manusia gitu Iya. loh atas kritikan apapun itu. Jadi punya pendapatnya masing-masing. Bener banget. Tapi dengan adanya pro kontra ini jangan sampai kalian tutup mata sama hasil karya seni yang bener-bener bagus gitu. Iya. Jangan sampai sombong lah. Benar, jangan sampai tutup mata sama kreativitas anak muda yang lagi coba buat berkembang jauh lebih baik. Ya, coba berkarya lebih bagus lagi. Bener Dan mencoba banget. jadi lebih baik ya untuk diri sendiri juga. Nah, kalau dari kalian nih, apa sih maknanya? Kan kalau dari aku tadi udah tuh. Nah, dari kalian nih, makna yang menurut kalian yang bisa kalian ambil dari teater kuantum ini tuh apa sih? Kalau dari aku habis ngeliat teater kuantum itu kayak, oh ternyata gue nih nggak boleh milih-milih temen gitu. Jadi kayak punya rasa toleransi yang tinggi, terus sama peduli satu sama lain aja. Iya, setuju sih, benar-benar. setuju sama Setuju. Necila. Antara kita saling menghargai, juga kita harus Benar punya banget. empati yang tinggi gitu. Empati dan simpati lah ya, Iya. lebih tepatnya. Karena mereka itu teman kita juga gitu. Benar. Jadi kita harus rangkul sama-sama. Dan kita tuh sebagai manusia tuh hidup selalu membutuhkan orang lain. Hidup Betul. tuh selalu berdampingan. Meskipun kita semandiri-mandirinya kita nih ya, pasti kita suatu saat bakal membutuhkan orang lain. Butuh gitu. pertolongan. Benar Ya. banget. Nah, dari Bella gimana nih? Udah itu aja. Yang empati itu sama menghargai udah cukup. Oke. Nah, mungkin itu tuh sekedar informasi yang kita sampaikan terkait hal-hal yang lagi viral, yaitu teater kuantum ya. Dari sini kita bisa banyak belajar banget dari teater yang udah booming ini gitu loh. Kita bisa teater yang sangat bagus. Benar, kita bisa nilai kreativitas anak muda, kita bisa tahu seberapa berkembangnya kreativitas anak muda di luar sana. Nah, sebelum mengakhiri episode kali ini, kalian masih bisa curhat ke kita, cerita-cerita ke kita dengan klik WhatsApp di website Majalah Sunday. Benar banget. Nah, kalau itu kalian juga bisa curhat-curhat terkait hal-hal yang kalian rasain tentang masalah keluarga, percintaan, ataupun hal-hal lainnya yang kalian gak bisa sampaikan ke orang lain. Betul. Dan itu bakal kita bahas di next episode. Iya. Dan kita juga bakal tetap bahas hal-hal yang lagi viral di platform sosial media. Ya. Oke, mungkin segitu aja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!